Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5, perhatikan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Apa di sini dikatakan kalau engkau tidak bertobat karena engkau ini udah hilang kasihnya, udah nggak punya kasih lagi di dalam hatimu, aku ambil kaki dianmu, Tuhan bilang. Kaki dian itu apa? Kaki dian itu juga tempat di mana ada api di atasnya. Jadi api itu sebetulnya bicara tentang cinta. Cinta kita tuh sama Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa cinta itu begitu penting? Gitu loh. Kenapa sih Tuhan? Kenapa sih Tuhan cinta? Tuhan tuh lihat kita tuh tanpa cinta tuh Tuhan tuh nggak suka gitu. Suruh kita bertobat. Seberapa penting sih Tuhan cinta kita ini buat Tuhan tuh seberapa penting? Tuhan bilang penting. Kenapa? Karena waktu pengangkatan itu adalah hari pernikahan. Tuhan tekankan itu. Hari pernikahan. Jadi untuk apa Tuhan datang? Untuk nikah. Pernikahan anak domba. Ini sebentar lagi ada yang mau nikah nih. Brother kita di sini sama sister kita di sini. Gimana kalau nikah nggak ada cinta? Yang satu cinta menggebu-gebu gitu ya. Udah sampai datang ke depan rumahnya. Lihat bagaimana pengantin perempuannya masih duduk-duduk santai nonton TV. Ibaratnya gitu. Kok bisa? Loh ini kita nggak jadi nikah nih, bingung gitu yang ada. Karena fokusnya udah beda. Nah, saya tuh nggak ngerti ya. Awalnya tuh saya nggak ngerti. Waktu dikatakan di ayat 2, di Wahyu 2 tadi ayat 2. Jemaat ini udah nggak punya cinta. Di dalam hatinya tuh udah nggak ada cinta. Tetapi dikatakan bahwa jemaat ini masih punya pekerjaan yang dilakukan untuk Tuhan dengan satu ketekunan yang luar biasa. Awalnya tuh saya nggak ngerti kenapa orang nggak punya cinta, tetapi tetap bisa tekun melakukan sebuah pekerjaan Tuhan. Gitu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, saya mau buka hidup saya. Saya mau kesaksian di sini. Saya ini orang yang pernah gagal. Saya gagal. Saya menganggap diri saya itu gagal. Saya pernah gagal. Tapi saya nggak pernah bertanya sama Tuhan. Dalam pelayanan saya nggak pernah tanya sama Tuhan. Tuhan izinkan satu peristiwa terjadi sehingga saya menganggap saya itu gagal melayani Tuhan. Tapi setelah bertahun-tahun saya nggak pernah tanya sama Tuhan. Satu ketika saya tanya sama Tuhan. Tuhan, saya bilang, kenapa saya gagal itu kenapa Tuhan? Saya bilang. Lalu Tuhan ngomong begini sama saya. Dan itu bikin saya broken heart banget gitu ya. Tuhan bilang begini sama saya. Karena kamu terlalu fokus pada pelayanan dan orang-orang yang kamu layani. Tuhan bilang begitu sama saya. Waktu saya dengar itu, saya benar-benar broken heart banget. Jadi kalau dibilang ketika orang meninggalkan kasih yang mula-mula itu jadi malas baca Alkitab, malas doa gitu ya, atau malas melakukan pekerjaan Tuhan, sama sekali tidak. Saya waktu itu dalam keadaan seperti itu, saya nggak malas doa, enggak. Saya semangat datang dalam setiap ibadah. Saya semangat, saya bahkan fokus. Tadi Tuhan bilang saya terlalu fokus. Saya fokus, saya terus melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saya terus mempertanggungjawabkan setiap jiwa yang Tuhan berikan. Di FA, di mana, di gereja, pelayanan apa, saya terus bertanggung jawab seperti itu. Tapi Tuhan izinkan satu peristiwa terjadi. Lalu saya tinggalkan semua, saya lepaskan semuanya. Satu peristiwa terjadi, saya lepasin semuanya. Lalu saya mulai undur dan saya cari Tuhan.
Nah, ketika saya undur dan cari Tuhan itu, saya punya kesempatan untuk bisa datang di rumah doa Emmanuel ini gitu loh. Saya ingat dulu berapa tahun yang lalu, saya kalau berangkat itu mulai jam 10, saya dari rumah berangkat 7.30. Karena saya rumahnya di Jati Bening. Setiap kali saya berangkat 7.30, karena saya harus naik ojek, nunggu di pinggiran tol, itu ada stop bis, dan saya harus nunggu bis yang ke arah Tangerang. Cikarang, Tangerang. Saya turun di tol, pintu tol Kebonjeruk. Gitu. Nah, dari situ saya nyambung lagi gitu ya. Saya nambung lagi naik angkot. Nah, kira-kira begitu. Nah, kenapa lama banget? Karena saya nggak tahu kapan bis itu lewat. Yang tahu cuma Tuhan sama supirnya kapan bisnya lewat. Karena bisnya tuh jarang banget gitu. Jurusan Cikarang, Tangerang tuh jarang banget. Makanya saya mesti pagi-pagi berangkat. Seperti itu. Nah, disitulah saya pelan-pelan cari Tuhan. Lalu saya selalu ingat Mami Lili bilang, simpen waktu untuk Tuhan. Simpen waktu untuk Tuhan. Itu yang sampai sekarang itu saya pahami. Simpen waktu untuk Tuhan, jangan main-main, benar. Saya lakukan apa yang menurut saya terbaik buat Tuhan. Tetapi toh gagal. Tuhan bilang, kamu terlalu fokus. Kamu nggak fokus lagi sama aku, Tuhan bilang. Fokus saya itu bergeser. Kenapa? Apakah saya nggak berdoa? Saya berdoa. Sepanjang jalan saya berdoa. Mulai pelayanan kadang saya bahasa roh apa. Tetapi yang Tuhan mau itu waktu dikatakan simpen waktu untuk Tuhan. Masuk ke dalam kamar, tutup semua pintu dunia. Pintu mata, pintu telinga, pintu pikiran, tutup semua. Datang sama Tuhan, sembah hanya fokus sama Dia. Jangan bawa agenda apapun. Kalau kita bawa agenda kita itu namanya doa syafaat. Bukan keintiman lagi. Itu yang membuat kita tuh nggak fokus. Bayangin Tuhan tuh cuman mau saya fokus sama Tuhan. Dan saya bersyukur Tuhan izinkan saya gagal. Kenapa? Karena saya nggak jadi anak sulung. Anak sulung yang terhilang di ladang bapaknya. Pernah dengar kan ada anak bungsu, anak sulung. Anak bungsunya pergi. Apa anak sulung nggak terhilang? Salah, anak sulung dia terhilang. Terhilangnya di ladang bapaknya. Terhilang. Dia nggak fokus sama ada orang tua di rumah, ada bapaknya. Dia nggak punya kedekatan dengan bapaknya. Dia nggak ngerti isi hati bapaknya. Makanya dia cemburu waktu adiknya dibikin. Pikirannya dia. Waktu dibilang pegawainya datang, tuh adek lu pulang tuh. Dari mabok-mabok tuh adek lu pulang. Marah kan dia. Tapi apa kata bapaknya? Adekmu tuh mati. Sekarang hidup. Bayangin. Jadi ternyata bapaknya tuh memendam satu kepedihan yang sangat selama bertahun-tahun. Karena dia memandang adiknya itu udah mati gitu loh. Itu pun sulung ini nggak paham. Kenapa? Karena nggak fokus. Nggak fokus sama bapaknya. Nggak punya kedekatan. Apa yang dilakukan di ladang ya itu maunya terserah dia. Orang ada pesta di rumahnya dia nggak tahu gimana. Itu kan aneh sekali. Nah, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan izinkan gagal. Kenapa saya nggak terhilang di ladang Bapak? Saya bisa fokus lagi sama awal dari apa yang saya mulai melangkah ketika saya melayani Tuhan. Saya cuma punya satu aja waktu saya melangkah melayani Tuhan. Saya tinggalkan kerjaan saya cuma punya satu apa? Saya punya cinta dalam hati saya. Saya bilang, Tuhan, saya cinta sama Tuhan. Apa saya mau kasih semua deh buat Tuhan. Tuhan bilang apa? Saya cuma punya modal satu, cinta. Itu pertama kali saya melangkah. Tapi di tengah perjalanan fokus saya itu menjadi berubah. Dan itu yang Tuhan tuh nggak mau. Kenapa? Cinta itu penting. Karena waktu dia datang, dia itu mau nikah. Nah sekarang kita lihat status kita nih sekarang jadinya apa? Kita buka ayatnya.
2 Korintus 13. Dua Korintus 13. Sorry, salah. 2 Korintus 11. Ya, saya akan bacakan. Di sini ayat ini akan menceritakan siapa kita ini sekarang. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Perhatikan ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi Paulus bilang, aku nih jealous banget loh. Aku sudah mempertunangkan kamu, katanya. Dengan satu laki-laki, katanya. Sebagai perawan suci kepada Kristus. Artinya status kita ini ditunangkan loh. Dari orang yang tidak mengenal Tuhan, terus kita mengenal Tuhan, kita tuh dipertunangkan, Paulus bilang. Dipertunangkan kepada Kristus. Tetapi lihat, ayat ketiga, ternyata tunangan itu bisa nggak setia. Pikiran kamu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus. Siapa yang bisa menyesatkan kita? Ular itu dengan kelicikannya. Ternyata dengan segala macam berbagai upaya cara ya. Ular itu tuh dengan segala kelicikannya iblis itu akan menarik ini tunangan ini. Padahal kita ini miliknya Kristus loh. Jadi sekarang kita jelas ya, status kita nih apa? Kita nih sudah dipertunangkan, kita tuh miliknya dia. Nah, menurut adat Yahudi, dipertunangkan, tunangan itu, mereka itu sudah seperti suami istri, tetapi selama mereka belum diteguhkan oleh imam, mereka tidak boleh tinggal bersama. Tetapi status pertunangan mereka sudah dianggap sebagai suami istri. Contohnya siapa? Yusuf dan Maria. Makanya ketika Maria itu hamil, Yusuf hendak menceraikan Maria itu diam-diam. Gitu. Jadi statusnya waktu itu ya di orang-orang Yahudi dipertunangkan tuh artinya mereka sudah menganggap ini sebagai miliknya, sebagai suami istri. Seperti itu. Nah, sekarang apa buktinya? Apa buktinya bahwa kita ini tunangannya? Apa buktinya bahwa kita ini miliknya? Harus dong, orang tunangan tuh biasanya pakai apa kalau di sini? Pakai cincin kan? Kalau kita udah pakai cincin, ya udah ada yang punya gitu ibaratnya gitu. Ya cakep-cakep udah ada yang punya, nggak jadi deh gitu. Kira-kira seperti itu kan, ada tandanya gitu, dikasih cincin. Nah kita nih juga ada loh. Tuhan kasih apa yang membuktikan bahwa kita itu miliknya dia. Coba kita buka 2 Korintus 1. Nah, ini 2 Korintus 1 ayat 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, ayat 22, memateraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi janjinya itu, janjinya sorga tentang sorga, janjinya tentang keselamatan itu, ya, itu tuh pasti kita dapat. Kenapa? Dimateraikan, dikasih apa? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tuh ibaratnya cincin kawin gitu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Sebagai tanda bahwa kita tuh miliknya dia gitu. Ini milik saya loh ini. Ini tunangan saya loh ini. Ini nanti saya mau datang loh. Saya mau jemput. Saya mau jemput gereja saya. Saya mau jemput mempelai saya. Ini milik saya. Rumahnya sudah tersedia.
Semuanya sudah selesai. Aku mau jemput dia, kekasihku, cintaku. Itu kira-kira orang nikah kan begitu. Dan materainya itu adalah Roh Kudus. Jaminan bahwa kita akan terima itu semua. Jaminan bahwa saya ini tunangannya Tuhan. Saya ini miliknya Tuhan. Firman Tuhan katakan, barang siapa ia milik Kristus, dia harus hidup seperti Kristus itu hidup. Wah, itu dalam sekali. Itu dalam sekali. Itu butuh panjang lagi untuk menceritakan bagaimana kita bisa hidup seperti Kristus itu hidup. Sekarang kita kembali ke Matius 25. Kita kembali ke Matius 25 di ayat yang ke-9. Ya, dikatakan begini. Tetapi jawab gadis, ini waktu gadis bodoh itu dia minta kan. Gadis bodoh itu minta minyaknya ayat 8 sama gadis yang bijaksana. Tetapi gadis yang bijaksana gini, nggak bisa katanya. Nanti nggak cukup. Buat saya nggak cukup, buat kamu nggak cukup, nggak bisa, saya nggak bisa kasih. Apa iya benar sih nggak bisa kasih? Orang itu cuma sedikit aja kok. Mintalah sedikit, masa nggak bisa dikasih? Tapi Tuhan Yesus perumpamannya seperti itu ada maknanya. Artinya apa? Ketika mempelai itu datang, tidak ada satu orang pun yang dapat menolong kita. Masing-masing kita harus berdiri menjemput Tuhan dengan pelita kita yang menyala. Gak ada yang bisa nolong kita. Kita juga gak bisa tolong orang lain. Kita gak bisa tolong anak kita gak bisa tolong suami kita gak bisa tolong mertua kita gak bisa tolong siapapun. Itu maknanya. Waktu mereka minta minyaknya, terus mereka bilang gak bisa, beli aja sendiri. Waktu Tuhan datang, tidak ada satupun yang dapat menolong kita, dan kita pun gak bisa tolong siapa-siapa. Masing-masing kita harus berdiri, memegang pelita kita yang menyala. Makanya itu penyesalan yang sangat luar biasa. Waktu mereka nanti melihat bagaimana kedatangan Tuhan, yang tertinggal itu menyesalnya luar biasa. Diketok pintu, mau apa, mau menjerit, mau berteriak, mau bertobat, mau apa, itu udah selesai. Nggak ada waktunya lagi, udah nggak bisa, udah terlambat. Gitu. Jadi nggak ada satupun yang bisa nolong. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Masing-masing kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Ayat berikutnya dikatakan, ayat yang ke-9. Dikatakan lebih baik kamu pergi, kata yang punya itu, yang tidak mau kasih tadi yang bijaksana. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Perhatikan ada kata pergi dan beli. Kata pergi itu artinya harus ada tindakan yang harus dilakukan. Ada kata beli di situ, artinya apa? Harus ada harga yang dibayar. Tapi apa? Selama masih ada waktunya. Selagi masih ada waktunya, mari pergi dan beli, gitu loh. Karena nanti ketika sudah nggak ada lagi waktunya, udah lagi nggak bisa pergi dan beli. Mau bayar harga seperti apapun udah nggak bisa. Mau bertindak seperti apapun juga nggak bisa. Apa tindakan kita? Langkah yang pertama, selagi masih ada waktu, kita semua orang-orang yang melayani Tuhan, saya percaya kita semua orang yang di sini melayani Tuhan. Tadi kita sudah baca di Wahyu tadi 2. Dan juga dari belajar dari hidup saya ini.
Waktu saya mulai tidak fokus lagi sama Tuhan. Apakah saya kendor firman? Apakah no? Wahyu 2 tadi dikatakan jemaat itu masih tekun melayani Tuhan. Jemaat itu masih bersungguh-sungguh membela nama Tuhan. Tetapi sebetulnya kasih mereka tuh udah nggak ada. Kenapa bisa begitu? Karena talenta yang ada dalam diri kita tuh nggak diambil sama Tuhan. Jadi kita masih tetap bisa melakukannya. Saya melorot doanya? No. Tapi yang saya nggak punya apa? Fokus. Mungkin saya bukan orang yang bisa fokus ke berbagai macam hal gitu. Mungkin ada orang yang bisa fokus ini, fokus itu, saya nggak tahu. Tapi saya mungkin nggak bisa. Jadi waktu saya fokus sama yang ini, saya nggak mau wajah saya ini nggak ke Tuhan lagi. Dan kalau seorang hamba Tuhan tidak lagi fokus kepada tuannya, itu bahaya sekali dan sangat mengerikan. Kalau hamba tidak lagi fokus kepada tuannya, artinya apa? Nggak tahu instruksi, nggak, itu bahaya sekali. Tapi saya masih melakukan apa yang harus saya lakukan karena saya masih ada talentanya untuk bisa mengerjakannya. Dikatakan pergi dan beli. Apa yang kita harus lakukan yang pertama? Bertobat. Itu tindakan yang pertama itu. Bertobat. Waktu saya dengar itu, saya broken heart. Saya bertobat sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Tuhan. Saya minta ampun. Saya mau fokus sama Tuhan. Ternyata apa yang menurut saya penting itu nggak penting buat Tuhan. Apa yang menurut saya itu berarti memberikan kepada Tuhan yang terbaik, memberikan yang sungguh-sungguh, itu ternyata bukan. Kira-kira seperti itu. Saya bertobat. Yang kedua, beli, ada harga yang dibayar. Susah nggak simpen waktu untuk Tuhan? Susah. Saya mau bilang, susah. Beneran. Coba aja silakan. Datang sama Tuhan, kasih waktu, harus ada waktu tiap hari itu harus. Kalau kita mau fokus sama Tuhan. Nggak bisa cuman yang sambil, oh saya berdoa kenapa? Sambil nyetir. Saya berdoa, nih saya berdoa bahasa roh juga. Itu bukan intim itu. Intim tidak di pinggir jalan. Kira-kira seperti itu. Saya tidak sedang membuat sebuah Taurat, bukan. Taurat baru. Bahwa intim sama Tuhan itu bukan. Tapi kita nih, saya ini lagi mencoba kita semua untuk membayangkan. Waktu dikatakan hamba Tuhan, kita semua ada di, mungkin ada beberapa yang tidak di GBI ya. Tapi waktu Pak Niko bilang intim, itu seperti hubungan suami istri apa di pinggir jalan. Apa sambil nyetir mobil? Tuhan itu ngomong gitu soalnya sama saya. Apa kamu nih sambil sibuk katanya? Intim, kamu tuh intim tuh suami istri tuh gimana sih? Itu kan jorok. Sampai Tuhan tuh bilang begitu loh sama saya loh. Itu jorok katanya. Kamu masuk kamar seperti Tuhan Yesus bilang. Kalau kamu berdoa, kamu masuk kamar, kunci pintu, Tuhan Yesus bilang. Sekali lagi saya tidak sedang menerapkan sebuah Taurat. Tidak. Tapi mungkin saya harus orang yang seperti itu. Untuk bisa mendiamkan semuanya. Dan hanya fokus kepada Tuhan. Itu Tuhan tuh mau fokusnya tuh. Saya tuh sampai seperti itu. Sampai saya bilang, Tuhan apa saya ini bisa ya? Apa saya ini sanggup ya? Sementara apa? Saya ini waktu nih kayaknya dempet banget. Waktu nih kayaknya padet bangetnya luar biasa. Sampai saya harus bisa fokusnya benar-benar cuman sama Tuhan. Itu susah banget. Karena apa? Rumah doa, ibadah, itu sebetulnya bukan keintiman Tuhan bilang. Itu secara pribadi ya. Tuhan ngomongnya ke saya. Intim itu waktu kita nih, waktu benar-benar kita nih cuma berdua. Dan waktu kamu tuh nggak ada agenda. Kalau kamu punya agenda, mau berdoa buat si inilah yang lagi susah, mau berdoa buat itulah yang suaminya begini, mau buat si anak itulah yang begini, itu mah bukan intim.
Kamu doa syafaat, kata Tuhan. Sekarang kamu coba diam. Kamu tutup semua panca indera ini. Kamu datang sembah aku, coba. Saya tuh sampai begini, Tuhan apa saya bisa, tapi saya ini mau. Belilah, artinya apa? Ada harga yang dibayar. Beli, dan harus beli, bisa beli. Kenapa? Kalau enggak keangkat. Ini firmannya soalnya. Saya ini ngomongnya deg-degan loh. Nyampein itu saya deg-degan. Karena bukan cuma buat saudara, buat saya juga. Saya tuh deg-degan nyampeinnya. Tuhan mampukan gitu. Minta cinta. Tuhan minta, saya minta Tuhan. Yang punya cinta tuh cuma Tuhan. Saya minta Tuhan. Minta sama Tuhan. Mampukan kita. Dan kalau kita merasa kita bertobat hari ini juga, bertobat sekarang juga bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Terus minta Tuhan curahkan cinta Tuhan dalam hati saya. Supaya saya bisa simpen waktu sama Tuhan. Hanya sama Tuhan. Saya percaya hari ini apa yang saya sampaikan mungkin saudara sudah sering dengar. Tetapi percayalah berita ini akan terus disampaikan oleh begitu banyak hamba-hamba Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bilang, ada 5 gadis bijaksana, ada 5 gadis bodoh. Sekalipun disampaikan berulang-ulang, sekalipun diingatkan terus-menerus, tetap akan ada orang-orang yang tertinggal. Biarlah hari ini, apa yang saya sampaikan ini, menjadi kekuatan buat kita semua, buat kita melihat kepada diri kita sendiri. Apakah cinta itu masih ada dalam hati kita? Apakah kita masih punya begitu keintiman kepada Tuhan? Sehingga waktu kita datang kepada Tuhan tidak dengan agenda kita, tetapi dengan penyembahan rasa cinta yang ada di dalam hati kita. Ucapan syukur yang keluar dari mulut kita. Pagi hari ini, mari kita semua, saya mengajak kita semua berdoa pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan, hari ini Bapa, Engkau yang melihat hati kami Tuhan. Kalau ada yang sudah jauh, yang melayani tanpa cinta lagi Tuhan. Yang melayani dengan tidak lagi fokus kepadamu Tuhan. Tetapi kami fokus kepada diri kami sendiri. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Angkat tanganmu yang mau sungguh-sungguh bertobat, semua tutup mata, tidak melihat, saya pun tidak akan melihat. Karena itu urusanmu pribadi sama Tuhan. Angkat tanganmu dan berbicaralah kepada mempelai itu, karena dia akan segera datang. Berbicara, katakan minta ampun Tuhan. Bertobat Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau melihat Tuhan bagaimana Tuhan mereka menyadari Tuhan. Bahwa mereka tidak lagi fokus denganmu Tuhan. Bahwa cinta di dalam hati mereka itu sudah mulai pudar. Tetapi pagi hari ini Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu berhembus di dalam nama Tuhan Yesus. Curahkanlah kasih-Mu Tuhan. Curahkanlah cinta-Mu Tuhan. Mencengkeram setiap hati Tuhan. Mencengkeram setiap hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hirakasi kinarapataka narakasi kinaralabashandaralabo. Uria katakan narakapasiki anarahataka naralabo. Hataka narabashandaralabaralabaralabo.
Biar cinta itu mencengkeram hati kami Tuhan. Sehingga ketika Engkau datang Tuhan, kami beroleh cinta yang daripadamu Tuhan. Dan ketika Engkau datang Tuhan, api Tuhan di pelita kami itu tetap terus akan menyala Tuhan. Dan wajah kami akan memandang kepadamu Tuhan. Kepada mempelai agung yang akan datang itu Tuhan. Dan wajah kami ini Tuhan Yesus akan terus terangkat kepadamu Tuhan, menyambut kedatanganmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan kami hati yang baru, cinta yang baru, dan yang akan terus menerus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Silakan. Haleluya. Terima kasih buat Kak Citra. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Iya, hari ini luar biasa. Ya. Kita juga sebentar akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita, dari Willy, dari Taiwan, akan memberikan kesaksian. Silakan Willy. Shalom semuanya. Shalom. Sebenarnya hari ini saya tugas doa. Nanti tugas doanya jadi Kak Dewi. Tapi Tuhan gerakan saya dari kemarin sebenarnya nyambung dengan apa yang disampaikan Kak Citra. Ya, saya diberkati sekali dengan khotbahnya Kak Citra hari ini. Saya yakin semuanya Bapak Ibu juga semuanya diberkati hari ini. Amin. Puji Tuhan kalau kita masih ada persekutuan doa ini di mana Tuhan terus sayang sama kita, di mana kita terus diingatkan bahwa hari-harinya sudah semakin mendekat. Amin. Saya ada sedikit kesaksian, sebenarnya saya ada saksikan kemarin di tim pendoa Rumah Doa Immanuel. Jadi Bapak Ibu, Rumah Doa Immanuel kita ini, kita juga memiliki tim doa, di mana kami setiap hari, kami bertekun, kami berdoa untuk Bapak Ibu semuanya, kami berdoa untuk keluarga Bapak Ibu semua, dan setiap permohonan doa yang masuk ke dalam Rumah Doa Immanuel ini, kami sungguh-sungguh kami doakan, dan kami senang sekali jikalau kami bisa mendengar kesaksian-kesaksian dari Bapak Ibu juga. Kalau Bapak Ibu memiliki kesaksian yang luar biasa, saya yakin semua orang kita memiliki kesaksian bersama Tuhan. Amin. Saya ada sedikit kesaksian menanggapi dengan khotbah hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat koran atau berita di Indonesia, saya yakin ada masuk, karena beberapa hari ini saya terima banyak sekali WhatsApp dari teman-teman saya di Indonesia. Mereka nanyakan, Will, kecelakaan kereta yang di Taiwan itu kamu gimana kabarnya gitu ya. Kalau Bapak Ibu ada lihat, boleh lambaikan tangannya kalau ada yang lihat berita ini, berita tentang kecelakaan kereta yang di Taiwan yang membunuh lebih dari 50 orang, ya itu yang baru terhitung yang sekarang ini, tapi ada ratusan orang kecelakaan itu, dia terluka besar sekali. Dan hari-hari ini banyak sekali, nggak hanya yang di Taiwan, di Indonesia, kita seluruh dunia ini banyak sekali keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang disayangi tanpa mereka sadari dan tanpa mereka ketahui sebelumnya, tiba-tiba keluarganya diambil sama Tuhan. Betul? Bapak Ibu pikir, wah kamu di Taiwan enak ya, tidak ada COVID. Oh no, waktunya Tuhan kita nggak pernah tahu. Kapan saja bisa terjadi. Orang-orang Taiwan pikir, oh gue di sini aman, gue nggak ada COVID di sini. Nggak kayak di Indonesia, di sana banyak COVID. Nggak kayak di Amerika, COVID-nya nggak karu-karuan. Di Taiwan aman. No, ketika waktunya Tuhan, nggak ada yang tahu. Mereka tiba-tiba waktu itu mereka, karena Taiwan ini beberapa hari ini, kalau kita Indonesia liburan Pasca, mereka ini sedang liburan cengbeng kalau di Indonesia, bukan cengbeng, namanya buat saumu. Bersih-bersih makam itu namanya apa kalau di Indonesia ya? Ya, cengbeng betul ya? Betul ya, cengbeng ya? Betul ya, oke. Jadi mereka ini lagi liburan panjang sampai hari ini gitu ya, dan mereka banyak yang pulang kampung, dan saya punya teman, ini cerita gitu ya. Jadi saya punya teman, ini tetangga saya, dia piara anjing, dan anjing dia dengan anjing saya itu teman baik. Setiap hari kita keluar bareng-bareng dan kita bawa anjing kita keluar gitu ya. Dan saya baru tahu ternyata dia ini orang Kristen gitu, teman saya ini, ibu-ibu ini gitu, Cici, saya panggil Cici. Dia ini orang Kristen ternyata, tapi dia udah lama nggak ke gereja. Jadi saya percaya bahwa Tuhan kirim saya ke kehidupan dia untuk saya ingatkan, untuk ayo cari gereja. Banyak cari Tuhan, saya bilang banyak doa. Saya ada banyak sekali kesaksian dengan doa dengan teman-teman di Rumah Doa Immanuel ini. Saya bilang kita mengalami banyak sekali mujizat Tuhan gitu. Dan hari-hari ini Tuhan suruh saya diizinkan untuk tidak
libur bekerja, kayak karena saya kerja travel. Saya selama setahun ini saya diizinkan Tuhan libur untuk bekerja, dan saya sungguh-sungguh, saya tahu ini agenda Tuhan untuk saya kembali sama Tuhan sungguh-sungguh, karena sebelum-sebelumnya saya terlalu sibuk sama kerja saya. Tapi saya tahu waktu semuanya di stop sama Tuhan, saya sadar bahwa ini waktunya Tuhan bahwa saya kembali sama Dia, seperti anak yang bungsu gitu ya, udah lama nggak kembali ke rumah. Saya yakin setiap Bapak Ibu punya anak, kalau anaknya udah lama keluar, nggak pulang-pulang, kalau anaknya pulang itu pastinya pengen tiap hari itu bersama dengan anaknya, betul? Saya rasakan bahwa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saya hari-hari ini itu seperti itu. Saya tuh seperti dikerem sama Tuhan. Saya udah bilang sama Mami Lili, saya kok nggak diizinin kerja sama Tuhan ya? Padahal saya ada lempar banyak sekali CV saya ke banyak perusahaan, dan Mami ada pernah lihat saya punya resume gitu ya. Menurut saya untuk kadar pengalaman kerja seperti saya tidak susah untuk mencari pekerjaan. Tapi Tuhan sampai hari ini Tuhan izinkan saya tidak dikasih pekerjaan. Saya ada kirim banyak resume saya ke banyak perusahaan, tapi tidak diizinkan Tuhan untuk kerja. Dan saya tahu bahwa Tuhan ini sedang kerem saya di rumah Dia. Dari hari-hari ini saya banyak berdoa, saya banyak memuji Tuhan, saya banyak dengarkan khotbah-khotbah YouTube. Saya yakin nggak hanya saya saja. Sekarang kondisi di dunia ini di mana kita tidak bisa keluar rumah. Tuhan sebenarnya kalau kita mau sadar, Tuhan ini sedang lagi mau dekat-dekat sama kita. Amin. Tuhan lagi, ayo kamu tuh selama ini terlalu sibuk. Ini terlalu sibuk. Aku pengen sama kamu anakku gitu ya. Dan seperti kitab Maliaki katakan bahwa hari-hari terakhir Tuhan akan kembalikan hati anak kepada bapaknya. Dan hati bapak dikembalikan kepada anaknya. Dan hari ini adalah hari-hari itu. Amin. Jadi ceritanya teman saya ini saya ingatkan untuk kita banyak doa yuk. Kita doa gitu ya. Dan terakhir waktu saya ketemu dengan dia, saya bilang, saya ada terakhir, beneran deh, doa itu pasti ada gunanya gitu ya. Dan dia bilang besok saya mau pulang ke Hualien, karena dia orang Hualien. Jadi ada satu kota lain dari Taipei, kalau naik kereta api itu sekitar 3 jam. Saya bilang, oh ya udah hati-hati ya, anjing kamu gimana? Oh, saya nggak bawa, jadi saya tinggalin gitu ya. Setelah itu, Bapak Ibu, satu keluarga ini, dia punya suami dan 2 anak. Ini nak boleh tongolin sebentar nih kecelakaan kereta. Kalau mungkin Bapak Ibu belum lihat, saya ada kirim fotonya ke Nina ya. Nah ini kecelakaan kereta ini Bapak Ibu terjadi beberapa hari yang lalu. Ini beritanya besar sekali. Jadi ceritanya itu ada satu mobil, itu dia lagi ada satu gambar ini ya. Jadi ada satu mobil truk, itu dia lagi proyek ya di atas. Mobilnya itu lagi diparkir, dia nggak sadar, dia remnya tuh nggak baik ya. Jadi mobilnya tuh ngelongsor. Ini ada mobil kuning, kalau Bapak Ibu lihat ada mobil kuning di sebelah itu ya. Jadi dia ngelongsor ke bawah dan kereta ini nabrak mobil truk ini ya sepertinya truknya ya itu ya. Jadi kereta ini nabrak truknya dan ada ratusan orang yang sedang liburan panjang. Ratusan orang. Dan ya, saya punya tetangga, Nina boleh tongolin tetangga saya. Ini tetangga saya, Bapak Ibu. Saya baru tahu kemarin. Yang satu lagi nih. Ya, tetangga saya ini ya. Ini tetangga saya. Ini beritanya besar sekali kalau Bapak Ibu Google. Ini sekarang di Taiwan, di koran Taiwan. Ini semuanya ngeliput tentang dia. Jadi ini saya baru tahu kemarin beritanya. Jadi semalam sebelum dia mengalami kecelakaan, Tuhan masih kirim saya untuk ketemu sama dia. Saya bilang doa itu penting, saya bilang. Tuhan kirim saya bilang doa itu penting. Saya bilang sama dia. Dan ternyata tadi pagi saya cek berita dia, ternyata dia ini anak pendeta, Bapak Ibu. Papanya ini adalah pendeta di kampungnya. Pendeta, jadi ini adalah orang pribuminya Taiwan gitu ya, dan memang dia udah lama nggak ke gereja, dia sering nggak ke gereja karena dia nggak ketemu gereja yang menurut dia cocok gitu. Tapi saya bilang doa itu beneran penting gitu ya. Jadi malam sebelumnya ketemu dengan saya, besok paginya dia pergi dan kecelakaan ini, dan ini menarik Bapak Ibu. Jadi sebenarnya dia bukan naik kereta yang kecelakaan ini. Jadi dia sebenarnya beli tiket kereta itu adalah kereta yang satu perjalanan sebelum kereta dia ini. Jadi naik kereta sebelumnya, tapi karena dia terlambat, karena pagi-pagi dia ngurusin anjingnya, dia terlambat ke stasiun, dia akhirnya naik keretanya yang ini. Jadi sebenarnya bukan bagian dia, kereta ini, bukan punya dia gitu. Tiket dia bukan tiket kereta ini. Tapi karena dia ketinggalan, dia akhirnya naik kereta ini. Dan akhirnya suami dan anaknya nggak punya tempat duduk, ya karena dia nggak reserve, bukan kereta ini. Anak suaminya itu jadi berdiri di kereta. Nah, dia duduk. Nah, kecelakaan itu dia bilang tiba-tiba sekali, saya baca beritanya, dia tiba-tiba sekali, tiba-tiba semuanya udah hilang gitu. Dan dia masih
waktu dia kecelakaan itu yang dia lakukan dia cari suami dan anak-anaknya gitu, karena terlempar semuanya itu ya, keretanya tuh guling. Dia ceritakan dia cari suaminya nggak ketemu, terus dia teriak nama anaknya gitu ya, nama anaknya itu juga rohani, dia bilangnya Anhui gitu, Grace kalau bahasa Inggris gitu ya. Dia cari, ternyata anaknya bilang, Mam saya masih di sini, ini saya lihat beritanya gitu ya, berita di koran. Dia bilang, Mam saya masih di sini. Pas disamperin anaknya, Bapak Ibu tahu anaknya itu terakhir menghembuskan nafas terakhirnya itu di depan muka dia sendiri. Jadi anaknya itu kejepit sama barang-barang kereta itu dan menghembuskan nafasnya di depan mata dia sendiri. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya nggak bayangin aja, saya dari kemarin tuh saya sangat slow sekali kondisi saya gitu ya. Mami tadi pagi ada WhatsApp saya tanyakan, are you okay Will? Saya sebenarnya dari kemarin tuh drop sekali karena kejadiannya itu tepat setelah saya bertemu dengan dia gitu. Jadi saya masih ingat sekali muka suaminya gitu ya, walaupun saya tidak pernah ketemu anaknya. Jadi seperti ini saudara, Nin boleh tongolin foto anaknya ini sama anaknya. Ya, Bapak Ibu, teman saya ini dia sekitar umur 50 lah ya. Nah, anaknya ini yang besar ini berprestasi sekali. Anaknya yang besar baru umur 20, anak yang kecil anak yang besar umur 22. Anak yang kecil yang cewek yang di sebelah kanan dia itu umur 20, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat 22 tahun pernikahan dia. Anak dia, suami dia dalam sekejap, soyo. Nggak punya apa-apa lagi, Bapak Ibu. 22 tahun. Pernikahan dia, anak dia yang sudah dibesarkan 22 tahun. Dalam sekejap hilang. Oke, yang mau saya katakan, saya mau disampaikan di sini ya. Saya ada bawa doa dan saya kirim sekali foto teman saya ini. Ternyata banyak sekali gereja-gereja yang berdoa buat dia. Bahkan setelah kejadian itu ada gereja ya yang tempat saya melayani ternyata langsung mengirimkan pasukan mereka untuk membantu orang-orang yang terkena musibah ini, dan khususnya juga wanita ini, karena wanita ini beritanya besar sekali Bapak Ibu di Taiwan gitu ya, karena dia dalam sekejap kehilangan suami dan kedua anaknya, dia tinggal sendiri dan dia adalah wanita Bapak Ibu. Kalau saya laki-laki mungkin saya masih bisa tegar gitu, dia ini wanita gitu ya. Jadi seperti itu gitu. Jadi at any time Tuhan bisa. Saya kemarin ada sharing di tim pendoa, saya bilang kita tidak pernah tahu kapan waktunya Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya, seperti Kak Citra bilang, tapi kita tidak pernah tahu kapan kita yang datang sama Tuhan. Saya nggak lagi nakut-nakutin Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu hari-hari ini lihat banyak sekali YouTube dan video-video yang beredar di sosial media yang kata anak kecil yang melihat Tuhan Yesus yang datang kedua kali, atau satu ibu yang harus bilang, Tuhan Yesus sudah mau datang, Tuhan Yesus sudah mau datang. Itu sebenarnya sedang mengingatkan kita bahwa di dunia ini semuanya adalah fana, Bapak Ibu. Kita hanya sementara ditinggal di rumah di dunia ini. Tuhan katakan, jangan kumpulkan hartamu di dunia ini, sengat dan nengat itu merayap itu ngambilin. Kumpulkan hartamu di surga. Jadi ini nyambung sekali dengan khotbahnya Ibu Citra hari ini. Mari kita hari-hari ini sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita kembali sama Tuhan, kembali pada kasih-kasih mula-mula kita. Amin. Sekali lagi saya katakan, kita tidak pernah tahu kapan Yesus datang kedua kali. Tapi kita juga tidak pernah tahu kapan kita yang datang sama Tuhan. We never know. Amin. Mari kita siap-siap, kita berjaga-jaga, kita jadi mempelai wanita yang bijaksana. Kami tidak sedang menakut-nakuti, saya percaya kalau hari-hari ini kita masih boleh mendengarkan khotbah-khotbah seperti ini, Tuhan tidak berhenti-hentinya sedang mengingatkan kita. Sama seperti saya sedang mengingatkan teman saya sebelum kejadian itu. Saya sudah bilangkan kita harus doa. The last, ini saya yakin ini adalah peringatan yang terakhir gitu buat teman saya itu gitu ya. Ini sudah Tuhan sedang ingatkan kita hari-hari ini. Jadi mari kita sama-sama. Jadi Bapak Ibu kita dikumpulkan di rumah doa ini, saya mengucap syukur sekali kalau kita masih punya persekutuan doa di mana kita boleh berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu, saya sekali lagi mohon dengan sangat, saya imbau sekali waktu kita Zoom kan kita cuma 1 minggu sekali gitu ya. Seminggu sekali ya paling cuma 2 jam lah. Kalau bisa kita benar-benar duduk, kita fokus sama Tuhan. Kita tinggalin dulu kesibukan kita. Kita fokus gitu ya. Kita sama-sama berdoa, sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Kita sama-sama diberkati Tuhan. Tuhan itu hari-hari ini pengen loh. Come on back to me. Ya, hati Bapak kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kembali kepada Bapaknya. Amin.
Tuhan berkati semua. Saya mengasihi Bapak Ibu semua. Saya yakin Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapak Ibu semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mari siapkan hati kita mau menyembah Tuhan dan setelah itu kita akan berdua syafaat. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Kau mengingatkan kami bahwa kasih-Mu sungguh sempurna dalam kehidupan kami dan Kau menghendaki kami Tuhan untuk menjadi mempelai-Mu yang layak di hadapan-Mu. Makasih Tuhan, terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat